wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, subuh hari ini, kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan gaji kita ke Masjid Jabal Rahmah ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita doakan saudara kita, teman-teman kita yang pada subuh hari ini belum sempat hadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita doakan semoga bisa melaksanakan kewajibannya di lain kesempatan. Pertama-tama kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi mereka, merahmati mereka dimanapun mereka berada. Kita doakan saudara-saudara kita, teman kita, kaum muslimin muslimat yang sakit, ya, semoga Allah berikan kesembuhan, ya, dan yang tertimpa musibah diberikan kesabaran kepada Bapak Ibu sekalian. Di sepekan yang lalu ya, saya berkesempatan bertamu ke rumahnya Ustaz Reza, suaminya Peggy di New Zealand. Beliau itu seorang luar biasa, ya. Semoga Allah memberkahi usaha usahanya Ustaz Reza. Beliau itu seorang pembisnis peternak yang sukses di New Zealand, sekaligus dia berdakwah. Jadi saya diajak keliling itu sambil dia memberi nasihat di jalan, di kendaraannya masih nasihat. Kemudian dijamu, alhamdulillah jamu makan malam, ya, dari hasil ternak beliau, hasil pertanian beliau, ya. Nah, sambil makan dia juga kasih nasihat. Nah, salah satu nasihatnya itu dia bilang ini, ada 5 kunci sukses seorang pengusaha. Jadi kalau mau sukses itu ada 5 kriteria. Beliau itu mensitir dari surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kriteria pertama adalah menjadi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita umat Islam ingin sukses, suksesnya tidak hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Pertama adalah keimanan, tauhid. Jadi yang harus tertanam adalah keimanan dulu. Kemudian yang kedua adalah isbiru, yaitu sabar terhadap diri kita. Kita dalam berusaha itu kan karena kita ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil. Nah, tapi kan untuk berhasil itu perlu perencanaan, ya, perlu proses, dan itu memerlukan kesabaran. Ya. Tidak istilahnya ujuk-ujuk sekarang usaha harus berhasil. Ya. Tidak sedikit sekali mungkin yang begitu, ya. Tapi banyak itu proses, perlu waktu, dan itu perlu kesabaran. Ya. Yang kedua adalah sabar terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah wasabiru, sabar terhadap orang lain. Jadi kadang-kadang kita dalam berusaha kan kita berhubungan dengan orang lain, dengan karyawan, dengan supplier, dengan kompetitor, ya. Dan itu mereka bersabar, kita harus lebih bersabar juga menghadapi saudara-saudara kita tersebut. Nah, kemarin ini ada seorang entrepreneur, dia punya konsultan ke Detik, ya. Dia cerita dia itu berusaha dengan 3 orang, kemudian dia ngajak 1 orang temannya lagi. Nah, temannya ini, ya, diberi saham kosong karena terus di perjalanan dia cerita bahwa usahanya itu
Ya artinya harapannya mungkin diajak temannya diberi saham kosong itu usahanya bisa berjalan baik. Nah ternyata malah merugi sekian puluh M. Akhirnya ya udah dia berhenti. Karena dia udah punya saham kosong, nggak mau dong. Kalau mau berhentiin saya kompensasinya. Akhirnya karena rugi kan jadi tidak dikompensasi, tapi dia tercantum di dalam akte perusahaan tersebut. Nah, berjalan dengan waktu, usahanya maju. Pada waktu pembagian dividen, orang itu nggak ngapa-ngapain, dapat dividen. Waktu usaha barang-barang merugi, ya kan? Tapi begitu tidak ada dia nggak ngapain, untung dia dapat dividen. Itu kesabaran juga ini ngasih bagi tapi dia nggak ngapa-ngapain. Nah itu perlu kesabaran juga ini terhadap beliau itu sabar juga untuk menerima dividen ya pembagian keuntungan. Nah kemudian yang keempat adalah warung itu berjaga-jaga di perbatasan ini. Artinya menjaga usahanya sebaik-baiknya. Bisa jadi kita harus meluangkan waktu yang lebih, ya. Mungkin sampai di rumah juga tetap harus memikirkan usahanya, harus setiap saat harus standby, barangkali harus pergi ke luar kota atau ke suatu tempat untuk apa? Menjaga usahanya supaya lebih baik lagi. Seperti yang tadi, walaupun rugi ya dia bisa semaksimal mungkin karena ini prosesnya masih bagus. Dia berusaha semaksimal dulu dia berhasil. Dan yang kelima adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti salah satu makna takwa seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman ya, wasairu ila maghfirah, bersegera mohon ampunan kepada Allah. Nah, bisa jadi dalam usaha tadi ya kita ada kurang bersabar, kurang bisa berterhadap diri terhadap orang lain, atau bisa jadi karena kesibukan tidak bersegera untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah misalnya, kita mohon ampunan kepada Allah, bersegera karena apa? Tersibukkan oleh usaha yang kita lakukan. Nah, bisa jadi dalam perjalanan hal itu bisa terjadi. Nah, bersegeralah mohon ampunan kepada Allah. Kalau itu ya, jadi kalau seorang pengusaha ataupun apapun, 5 kriteria itu memang harus ada sengaja dalam diri umat Islam. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, jadi yang pertama adalah harus senantiasa tertanam keimanan dalam diri kita. Ya. Kita harus bersabar terhadap diri kita. Kita harus bersabar terhadap orang lain. Ya, kemudian kita menjaga ya apapun yang kita lakukan ya untuk kebaikan-kebaikan, dan terakhir adalah kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat sebelum kami pulang dari rumah, bisa dari saya mudah-mudahan jauh senantiasa Allah berkahi oleh Allah lindunginya. Beliau seorang ya, saya tanya saya sudah tinggal berapa di sini, 33 tahun sudah jadi warga negaranya itu lah enggak. Saya sebagai orang Indonesia harus dijaga nih, saya sebagai warga negara Indonesia, jadi kita harus bangga juga ya, dia masih menjaga keindonesiaannya ya, tapi menjadi seorang peternak yang sukses di New Zealand ya. Saya barangkali mudah ada manfaat, marilah kita awali kegiatan subuh hari ini pada pagi hari ini dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.